Bapak Ibu guru hebat, kami CGP Angkatan 10, saya Marta Rita Karolin Turnip dari UPT SPF SDN 101906 Pagarjati. Dengan saya Wiwi Kumalasari, berasal dari SD Negeri 10 1897 Kiri Hulu. Dan saya Rizky Ajuwirani dari UPT SPF SDN 101900 Luhupakan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini kami akan melakukan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Apa kabarnya hari ini Bu Rani? Alhamdulillah hari ini sehat. Kabar Ibu bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Jadi ini ya Bu Rani, Ya, sebelum Bu. kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai daripada rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Nah, jadi baik Bu, pada coaching hari ini ya, si coach dan coaching nantinya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu ya. Kemudian bagaimana nantinya Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepadanya si coach dan juga coach bagaimana pula merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach itu sendiri nanti ya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan sama prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching ya. Pertanyaan pertama adalah kompetensi apa nantinya yang akan Ibu kembangkan pada waktu coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus ya. Sekarang pertanyaan kedua Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan dan ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada hasil observasi ini? Baik Bu, yang pengen saya kembangkan atau yang lebih ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir ini Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin yang Ibu inginkan pada praktek coaching kali ini. Baik Bu, saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, bagus sekali ya apa yang akan dilakukan nantinya ya. Demikian dulu ya Bu ya pada pra observasi kita pada kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching nantinya. Semoga proses coaching Ibu berjalan dengan lancar dan nantinya bisa bermanfaat juga ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu Rani, Selamat siang juga Bu Marta. maaf sebelumnya ya Ibu. Boleh saya meminta waktu Ibu sebentar? Oh boleh Bu, kebetulan sekali untuk 1 jam ke depan saya tidak ada kerjaan. Baik Bu, syukurlah kalau Ibu punya waktu. Karena jujur ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh gitu ya Bu, apakah ada masalah Bu? Karena saya lihat wajah Ibu hari ini tuh sedikit lesu, letih. Begini Bu, kebetulan tahun ini saya masih dipercayakan dan diberi tanggung jawab untuk tetap menjadi wali kelas di kelas 5 ya Ibu. Namun saya merasa sedikit galau dan khawatir ya Bu. Apa yang menyebabkan masalah Ibu membuat galau hari ini? Kalau boleh saya tahu berapa jumlahnya Bu? Sebenarnya jumlah siswa saya tidak begitu banyak Bu, berjumlah 20 orang. Ada 12 perempuan dan 8 orang laki-laki. Jumlah siswa Ibu tadi 20 orang ya Bu? Iya. Lalu apa yang menjadi masalahnya Bu? Begini Bu, yang menjadi masalah saya saat ini, dalam beberapa hari ini saya
saya yang laki-laki itu kelihatan luar biasa sekali aktifnya, Bu. Sangat luar biasa. Jadi saya sendiri sebagai wali kelasnya dalam beberapa hari ini sedikit kewalahan gitu Bu, menghadapi. Apakah seluruh laki-lakinya atau hanya sebagian, Bu? Kalau saya perhatikan Bu, hampir 80% loh Bu, anak laki-laki itu memang luar biasa gitu Bu tingkah lakunya. Gitu ya, Bu. Apakah Ibu sudah menemukan kira-kira apa penyebab dari permasalahan Ibu ini? Memang sebelumnya saya sudah pernah berbicara dengan wali kelas di kelas 4 ya, wali kelas mereka sebelumnya, dan beliau mengatakan memang di kelas 4 kemarin Bu, hampir seluruh laki-lakinya itu sering membuat keributan dan juga sering dipanggil oleh kepala sekolah di kantor. Memang hampir seluruhnya Bu, itu yang menjadi masalah. Dan saya juga menanyakan kepada ibu wali kelas di kelas 4 Bu, apakah sebelumnya mereka pernah membuat keyakinan kelas seperti itu Bu, dan beliau juga mengatakan sebelumnya mereka memang belum pernah membuat keyakinan kelas, namun yang ada itu hanya peraturan kelas yang tidak pernah berubah ya, dari yang dari dulu-dulu, dan hanya melibatkan guru saja dalam pembuatan peraturan ini. Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang telah Ibu lakukan. Ibu sudah bisa menemukan salah satu penyebab terjadinya permasalahan di kelas Ibu. Lalu, masihkah ada hal yang menjadi salah satu faktor penyebabnya lagi, Bu? Kalau saya perhatikan Bu, siswa saya ini juga tidak fokus gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran, tidak fokus dan tidak tertarik gitu Bu sepertinya mengikuti pembelajaran yang diberikan. Baiklah, Bu, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa murid laki-laki Ibu sekitar 80% itu bermasalah dan sering dipanggil ke kantor, tidak bisa fokus terhadap pembelajaran yang Ibu berikan. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau mungkin mengatasi masalah yang Ibu lakukan tersebut? Sepertinya Bu, saya harus membuat keyakinan kelas, di mana dalam membuat keyakinan kelas ini saya harus melibatkan siswa saya, dan keyakinan kelas ini juga harus sesuai dengan keadaan di kelas saya, gitu, keadaan siswa di kelas saya. Baiklah, Bu, selain tadi Ibu bilang membuat keyakinan kelas, adakah hal lain yang ingin Ibu lakukan juga? Untuk membuat siswa saya fokus, mungkin Bu, saya harus memberikan pembelajaran dengan menyediakan media-media yang menarik ya, video-video gitu ya Bu, audio visual, karena kita tahu kan dia sangat aktif ini siswanya. Jadi supaya bisa tenang, mungkin mereka harus fokus, kita berikan dengan video-video pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu, menurut saya. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu atasin tadi. Sekarang kita fokus terlebih dahulu untuk membuat keyakinan kelas Ibu. Kalau boleh saya tahu, rencana Ibu kapan Ibu melakukan membuat keyakinan kelas tersebut? Kalau menurut saya Bu, karena ini kan masih tahun awal ajaran baru ya Bu, Iya. saya harus membuat dengan secepatnya. Besok hari Selasa mungkin saya harus sudah membuatnya bersama dengan siswa-siswa saya di kelas. Bagus sekali, Bu, karena itu sudah menjadi salah satu langkah yang baik untuk Ibu mengurangi atau mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Lalu saya akan tanya, apakah waktu membuat keyakinan kelas itu Ibu membuat sendiri bersama murid-murid atau ada dibantu dari pihak lain? Mungkin saya boleh meminta kerjasama dari guru mata pelajaran yang masuk di kelas saya Bu. Saya boleh meminta dan berkolaborasi dengan mereka. Baiklah, Bu, saya hanya ingin mengingatkan Ibu kembali untuk segera membuat keyakinan kelas yang dibantu oleh siswa dan guru mata pelajaran ya Bu. Sesuai dengan Ibu bilang tadi jadwalnya, mungkin besok, paling tidak Selasa besok harus sudah selesai. Baiklah, Bu, pada Ibu saya lanjut pengen bilang tetap semangat, jangan pernah menyerah, apapun harus kita lakukan untuk meningkatkan siswa kita. Yang saya pengen nanya, perasaan Ibu sekarang ini macam mana? Jujur Bu, saat ini saya merasa lega ya Bu, saya merasa lega karena saya bisa menemukan sendiri bagaimana cara mengatasi masalah siswa saya
mencurahkan segala masalah saya dengan Ibu dan Ibu juga memberikan waktunya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Sama-sama Bu Marta, terima kasih juga telah memberi kesempatan saya untuk memberi kepercayaan kepada saya. Selamat siang. Baik, selamat siang Ibu Rani. Selamat siang Ibu Rani. Selamat siang Bu Bibi. Ya, baik. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Marta ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi kita ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan berdasar melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan? Ibu, pada saat coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista berupa menanyakan tujuan, identifikasi, kegiatan apa yang telah dilakukan, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alutsista itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusi-solusi dari masalahnya sendiri. Oke Bu, oke. Menurut saya, saya sebagai observer ya, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah baik ya dengan Ibu Marta. Kemudian Ibu sudah mengikuti alurnya yang sesuai dengan alur kita gitu ya. Dan Ibu juga sudah berusaha gitu tadi menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi terhadap Bu Marta gitu. Sehingga Ibu Marta tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya gitu. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching tadi ya Bu, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir saya ya Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi gitu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya tingkatkan itu Bu, dengan cara memahami proses cerita itu sendiri sehingga pada saat saya melakukan proses coaching yang akan selanjutnya saya akan lebih baik lagi ke depannya. Ya, baiklah. Semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwi? Ya, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Baik, untuk hari ini saya juga dalam keadaan sehat ya Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching nantinya, sebagai langkah awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini, coaching dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah teknik coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi semua pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching kita ya Ibu, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Ibu Wiwi, ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada waktu coaching nanti yang akan Ibu laksanakan? Ya, baik ya Bu. Jadi kompetensi nanti yang akan saya kembangkan mungkin contohnya seperti concern, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua ya Ibu Wiwi, kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Oh, Ibu. Kemudian yang terakhir ini ya Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan pada praktek coaching kita kali ini? Indikator yang akan saya kembangkan itu adalah saya ingin coaching
Kuci ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si kuci nanti. Oke, baik Ibu Wiwi. Baiklah demikian dulu untuk pertanyaan-pertanyaan pada pra-observasi kita kali ini. Boleh Ibu melanjutkan teknik coachingnya kepada Koci. Silahkan dilanjutkan ya Bu Wiwi. Terima kasih Bu. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Wiwi. Assalamualaikum Ibu Rani. Maaf sebelumnya Bu Wiwi, boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Boleh Ibu, boleh. Alhamdulillah kalau Ibu punya waktu, karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu ini. Kebetulan sih saya sedang tidak ada pekerjaan nih Bu, sekitar pukul jam. Syukurlah kalau gitu Bu Wiwi, karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu ini. Oh gitu ya Bu. Emang ada masalah apa sih dengan Ibu? Apakah seperti ini saya melihat wajah Ibu itu merasa galau gitu, kayak merasa khawatir gitu. Ada apa sebenarnya? Iya Bu Wiwi, saya lagi galau nih Bu. Kebetulan tahun ini kan saya masih dipercayakan oleh kepala sekolah, diberi tanggung jawab sebagai guru wali kelas 5. Cuman gimana Bu? Saya merasa khawatir gitu loh Bu. Apa yang menyebabkan Ibu jadi perasaan Ibu jadi galau dan khawatir gitu? Kalau saya boleh tahu berapa sih dalam satu kelas murid Ibu? Memang sih Bu, tidak sebanyak yang tahun lalu. Kebetulan murid saya tahun ini cuma 20 orang, di mana 12 itu perempuan dan 8-nya laki-laki. Oh, baik Ibu. Jumlah siswa Ibu tadi kan ada 20 orang Iya, gitu ya. 20. Lalu apa yang menjadi masalah Ibu saat ini? Gini Bu, masalah saya itu dari beberapa hari ini ya Bu, saya perhatikan murid laki-laki saya itu kelihatan super aktif kali, sehingga tidak bisa diam. Karena super aktifnya itu saya sedikit kewalahan menghadapinya Bu. Apakah semua murid laki-laki itu melakukan hal yang sama Bu, atau hanya sebagian kecil saja gitu? Hampir semua Bu, hampir 80% anak-anaknya seperti gitu semua. Begitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menemukan kira-kira apa sih penyebab dari hal tersebut? Ini Bu, kemarin saya sudah jumpa dengan wali kelas mereka yang lama, wali kelas 4. Memang beliau mengatakan kalau anak laki-lakinya ini memang dari dulu memang sudah aktif bermasalah dan pernah dipanggil sampai ke kantor sama kepala sekolah. Selain itu, saya juga bertanya kepada wali kelas yang lama, apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ternyata belum. Mereka sudah membuat peraturan kelas, tapi bukan mereka sih Bu, itu macam aturan yang diwariskan dari tahun ke tahun, itu tanpa ada perubahan sama sekali. Saya sangat mengapresiasi sih apa yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Ibu sudah bisa menemukan salah satu penyebab dari masalah yang ada di dalam kelas Ibu. Lalu Ibu sudah bicara dengan wali kelasnya yang terdahulu gitu. Nah sekarang apakah masih ada hal lain yang menjadi faktor penyebab dari masalah Ibu sekarang? Saya rasa karena mereka itu super aktifnya itu mungkin kan tidak fokus belajar Bu. Mereka asal belajar itu tidak pernah bisa diam. Baik. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa murid laki-laki Ibu itu hampir 80% itu bermasalah dan sering dipanggil ke kantor kepala sekolah gitu ya, dan tidak bisa juga fokus terhadap pembelajaran yang Ibu berikan gitu. Apa hal yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau mungkin mengatasi masalah yang Ibu alami sekarang? Mungkin membuat keyakinan kelas Bu, saya rasa dengan melibatkan siswa-siswa kita ya Bu yang di kelas 5 itu biar mereka tahu macam mana membuat keyakinan kelas plus mereka menjalankannya sehingga mereka lebih bertanggung jawab lagi ke depannya. Berarti membuat keyakinan kelas ya. Iya, Bu. Selain membuat keyakinan kelas, ada nggak hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah di kelas Ibu? Mungkin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan kreatif, dengan salah satunya membuat video pembelajaran mungkin Bu.
karena kita tahu anak-anak lebih suka menonton daripada dia membaca atau menulis. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu yang sudah Ibu lakukan nantinya itu ya. Ibu dapat menemukan hal yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah Ibu gitu ya. Kita fokus gini aja, fokus terhadap satu hal saja, yaitu membuat keyakinan kelas itu. Kapan kira-kira Ibu membuat keyakinan kelas itu? Karena ini masih tahun ajaran baru ya. Tahu lah Ibu, tahun ajaran baru ini kita baru berjalan seminggu ya Bu. Iya. Jadi secepatnya insya Allah besok kalau bisa sudah kita diskusikan sama anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Iya, bagus sekali itu ya Bu ya. Jadi karena ini mungkin menjadi langkah awal yang baik untuk Ibu mengatasi masalah Ibu di dalam kelas, lalu sama siapa Ibu nanti akan berkolaborasi untuk membantu Ibu membuat keyakinan kelas ini? Yang jelas saya mau membuat keyakinan kelas itu mungkin dengan siswa Bu. Kemudian ya kita mungkin sendiri ya Bu. Saya mau minta tolong sama guru bidang studi yang masuk ke kelas saya, guru mata pelajaran. Oke, baiklah kalau itu ya. Baiklah Ibu, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada Ibu bahwa membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu bisa besok gitu ya Bu ya. Jadi Ibu harus tetap semangat ya, harus jangan pernah menyerah dalam mendidik dan mengajar siswa-siswa kita, walaupun mereka ya super aktifnya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya setelah nantinya Ibu membuat keyakinan kelas, jadi kelas Ibu menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan mereka juga bisa fokus dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan nantinya ya. Oke, semangat Ibu ya. Mungkin ini saja lah ya yang dapat saya sampaikan ya. Jadi gimana nih perasaan Ibu nih setelah saya ini bilang seperti ini gitu? Perasaan saya lega Bu. Lega ya. Karena bisa mengutarakan unek-unek kegalauan saya kepada Ibu. Dan dengan bicara dengan Ibu saya bisa menemukan solusi saya. Terima kasih banyak ya Bu Wiwi atas bantuannya mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Iya, terima kasih juga ya. Ibu juga mau ini berbincang juga dengan saya. Jadi saya sarankan Ibu harus tetap semangat ya, jangan mudah putus asa ya, jangan mudah menyerah dalam mendidik anak-anak kita ya. Iya Bu. Mungkin itu sajalah ya yang dapat saya bincangkan, dapat saya berikan manfaatnya kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wiwi. Ya, selamat siang Ibu Marta. Tadi ya Ibu sudah melakukan coaching terhadap Ibu Rani dan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Alhamdulillah Ibu sudah. Baiklah Ibu, sebelum penutupan ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator atau pencapaian yang ingin Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, gitu. Berupa saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kegiatan apa yang sudah dilakukan, dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur kita itu bisa menggali Puci untuk menceritakan permasalahan, dan si Puci tadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke Bu Wiwi, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan proses coaching tadi dengan sangat baik. Dan Ibu Wiwi juga sudah mengikuti alur coaching yakni dengan alur Tirta. Dan Ibu Wiwi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Ibu Rani. Sehingga Ibu Rani sendiri juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan Ibu Wiwi juga sudah berhasil melakukan coaching dengan melaksanakan prinsip coaching seperti yang kita ketahui, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan terakhir ya Ibu Wiwi sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Wiwi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan barusan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan, saya dengan cara memahami lagi proses kita ya, sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Baiklah Ibu Wiwi, semoga kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya,
Dan demikian observasi kita hari ini ya Ibu Wiwi, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mata. Selamat siang Ibu Rani. Apa kabarnya hari ini Bu Mata? Saat ini kabarnya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, bagus sehat. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya langkah-langkah awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Kali ini Bu, dalam proses coaching, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah presence, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan saya kedua, kompetensi mana yang Ibu tingkatkan atau kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan secara lebih spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir saya yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah bagaimana coach saya bisa menceritakan masalah-masalahnya dan juga dapat menemukan solusi bagi masalah yang dia hadapi. Demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Sampai di sini aja. Silakan Ibu melakukan coach kepada coaching. Silakan. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Wiwi. Ya, maaf ya Bu, sebelumnya boleh nggak saya minta waktu Ibu sedikit aja, sebentar aja? Kebetulan memang Bu untuk saat ini saya ada waktu, saya kosong sekitar 1 jam ke depan. Ada apa Bu? Sepertinya saya melihat wajah Ibu kelihatan tidak lesu hari ini Bu. Syukurlah kalau gitu, kalau Ibu punya waktu ya, karena ada nih sedikit hal-hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu gitu. Boleh saya tahu masalahnya apa Bu? Gini loh Bu, tahun ini kan saya dipercayakan, saya ngajar kelas 5, ya kan Bu. Tapi saya masih merasa sedikit galau gitu, sama khawatir dengan murid saya Bu. Apa yang membuat perasaan Ibu galau dan khawatir? Boleh saya tahu jumlah siswa Ibu di kelas 5 saat ini berapa? Itulah ya kan Bu, jumlah siswa saya tuh tidak terlalu banyak, cuma 20 aja Bu jumlah siswanya. Perempuannya 12, laki-lakinya cuma 8 gitu Bu. Baik ya Bu, tadi Ibu mengatakan kalau jumlah siswa itu 20 orang, 12 perempuan ya, Iya. 8 orang laki-laki. Jumlahnya tidak terlalu banyak sepertinya Bu. Lalu Iya. apa yang membuat Ibu khawatir dan merasa galau saat ini Bu? Gini Bu, yang membuat saya khawatir dan galau itu gini Bu. Dalam beberapa hari ini kan saya memperhatikan murid saya gitu kan, mereka kelihatannya yang sangat luar biasa gitu aktifnya gitu. Ini bagi laki-laki yang bagi siswa yang laki-laki Bu. Kalau perempuannya ya tidak terlalu aktifnya luar biasa gitu ya kan Bu. Saya merasa sedikit kewalahan gitu Bu dalam menghadapi siswa saya yang sangat super aktif gitu. Baik ya Bu. Apakah semua murid laki-laki melakukan hal yang sama atau sebagian kecil saja atau mungkin sebagian besar gitu? Gini Bu, saya perhatikan hampir rata-rata Bu, 80% murid yang laki-laki itu super rasa.
gitu Bu. Baiklah Bu. Lalu apa Ibu sudah menemukan kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan siswa-siswa Ibu seperti itu Bu? Ya itulah ya Bu, saya kan memang sudah pernah bicara dengan wali kelas mereka yang sebelumnya gitu ya kan Bu. Mereka bilang, beliau mengatakan memang hampir semua laki-laki itu bermasalah gitu Bu. Berikan masalah di kelas dan sering dipanggil di kantor, kepala sekolah juga ya kan Bu. Saya juga menanyakan beliau, apakah sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Saya tanya demikian ya kan Bu. Tapi ternyata belum pernah mereka membuat keyakinan kelas itu gitu. Hanya saja membuat peraturan kelas yang peraturan kelas itu nggak pernah diubah dari dulu, itu aja gitu peraturan kelasnya. Oh gitu ya Bu. Jujur saya sangat mengapresiasi sekali apa yang telah Ibu lakukan. Ibu sudah bisa menemukan salah satu penyebab dari masalah murid-murid yang di kelas Ibu ya Bu. Lalu kira-kira masih ada hal lainkah yang bisa Ibu temukan yang menjadi masalah atau penyebab dari masalah di kelas Ibu? Iya Bu. Saya lihat mereka sepertinya kurang fokus gitu Bu, sama pembelajaran yang saya berikan kepada mereka gitu. Mereka itu tidak bisa terlihat tenang, nggak bisa diam gitu untuk beberapa saat aja gitu loh Bu. Baiklah Bu, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa hampir 80% ya Bu ya yang luar biasa aktifnya dan mereka juga tidak aktif, tidak fokus ya dalam mengikuti pembelajaran. Dari hal-hal seperti itu Bu, ada tidak kira-kira yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas Ibu terhadap siswa Ibu? Gini Bu, sepertinya saya harus membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa saya gitu ya kan. Dan juga melibatkan siswa saya dalam membuat keyakinan kelas tersebut gitu. Baiklah Bu, tadi membuat keyakinan kelas ya Bu. Selain membuat keyakinan kelas, kira-kira masih ada hal lainkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi masalah di kelas Ibu? Seperti ini saya harus memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif gitu Bu. Seperti saya memberikan sedikit, membuat video pembelajaran yang lebih menarik gitu sehingga mereka lebih senang gitu dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi mungkin lambat laun kalau mereka selalu melihat ini seperti itu gitu, jadi mereka paham gitu dengan materi-materi yang saya ajarkan kepada mereka dan jauh lebih tenang mungkin ya dulu ya Bu, tidak terlalu aktif atau tidak terlalu sangat-sangat aktifnya luar biasa gitu. Saya rasa demikian. Oke, baik. Bagus sekali yang Ibu lakukan. Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas, dan kita fokuskan terhadap satu hal dulu ya, membuat keyakinan kelas tadi ya Bu di awal. Kira-kira Ibu sudah punya rencana kah? Kira-kira kapan Ibu akan melakukan keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa? Iya, betul. Sepertinya secepat mungkin saya akan membuatnya. Atau besok lah, saya rasa besok hari Selasa saya akan membuat langsung keyakinan kelas itu bersama dengan murid-murid saya. Iya, baik sekali. Karena itu membuat keyakinan kelas sudah menjadi langkah awal yang sangat baik ya Bu dalam mengatasi masalah di kelas Ibu. Lalu apakah Ibu melakukannya sendiri bersama siswa atau mungkin melibatkan pihak lain seperti itu Bu? Saya akan berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas saya gitu. Saya rasa Baiklah Ibu, saya hanya ingin mengingatkan kembali Ibu untuk segera membuat keyakinan kelas sesuai dengan rencana dan juga jadwal yang telah Ibu buat, dan tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kita buat dan lakukan yang terbaik yang siswa-siswi kita, bagaimana mereka bisa maju ya, bagaimana kita mengatasi permasalahan kita. Untuk saat ini boleh saya menanyakan Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu saat ini? perasaan saya sepertinya sudah merasa lega gitu ya Bu. Saya karena sudah mengeluarkan unek-unek saya tentang permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas, dan sekarang saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut gitu. Yang tadinya saya tidak mengetahui sih apa sih bagaimana nih solusinya. Setelah berbincang dengan Bu Marta, sepertinya itu berjalan seperti air gitu. Jadi saya sudah bisa menemukan solusinya dan nantinya akan saya lakukan nanti itu. Dan terima kasih ya kepada Bu Marta sudah memberikan sudah membuat saya menjadi lebih tenang sekarang. Baik Bu, sama-sama ya Bu ya. Baik, untuk saat ini kita sudahi, dan semoga kita bisa melakukan yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat
siang Bu Marta. Selamat siang Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap Bu Wiwi, berjalan dengan lancar dan baik. Yang benar Bu. Sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian Ibu dapatkan? Pada saat coaching yang sudah saya laksanakan tadi, coaching terlaksana dengan alur tirta berupa menanyakan tujuan, identifikasi, kegiatan apa yang telah dilakukan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan bahkan dia bisa sendiri menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik Bu Marta, menurut saya sebagai observer tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching tadi dengan Ibu Marta dan Ibu Wiwi sudah berjalan dengan baik dan Ibu sudah mengikuti alur sesuai dengan alur cerita. Dan Ibu Marta juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Wiwi bisa menemukan solusi-solusi permasalahan yang ada. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching, dengan contohnya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita menutup pasca observer ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Menurut saya kompetensi yang harus saya tingkatkan lagi Bu itu dengan cara memahami kembali mengenai proses tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baik Bu, semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observer kita hari ini, semoga bermanfaat.